Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kisah para nabi. Kali ini akan kami jelaskan tentang kisah dari Nabi Ismail putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam memiliki beberapa anak sebagaimana yang telah kami sebutkan di muka. Namun anak-anaknya yang paling masyhur adalah dua bersaudara yang menjadi nabi dan rasul yang agung. Yang paling tua dan paling mulia adalah Az-Zabih yang disembelih. Berdasarkan yang benar adalah Ismail, anak pertama Ibrahim al-Khalil, dan hasil perkawinannya dengan Hajar al-Qibtiyah al-Mishyah sebagaimana bentuk karunia dari Al-Azim al-Jalil. Barang siapa yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak, maka pada hakikatnya hal tersebut bersumber dari Bani Israel yang telah mengganti, merubah dan mentakwilkan Taurat dan Injil. Mereka menyelisihi kitab suci mereka sebab Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang pertama, dan dalam sebuah riwayat anak satu-satunya. Apapun alasannya, maka sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail berdasarkan Nash. Bahkan dalam Nash kitab suci mereka disebutkan bahwa ketika Ismail lahir, umur Ibrahim saat itu telah mencapai 86 tahun, sedangkan kelahiran Ishak telah setelah usia Ibrahim mencapai lebih dari 100 tahun. Tidak diragukan lagi, Ismail adalah anak pertama Ibrahim sekaligus anak satu-satunya baik secara realita maupun maknawi. Dari segi realita, Ismail adalah anak satu-satunya Ibrahim selama kurang lebih 13 tahun. Adapun dari segi maknawi, Ismail adalah yang dibawa hijrah oleh ayahnya Ibrahim dan disertai oleh ibunya Hajar. Saat itu Ismail adalah bayi yang masih menyusu sebagaimana yang telah tertera dari berbagai pendapat. Kemudian Ibrahim menempatkannya kedua di pegunungan Faron, yaitu pegunungan di sekitar Makkah. Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya yang hanya dibekali sedikit air dan makanan. Ibrahim percaya kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala menaungi keduanya dengan pemeliharaan dan kecukupan darinya. Dialah sebaik-baik penghitung yang mencukupi tempat bergantung dan menanggung segala urusan. Ismail adalah satu-satunya anak baik dari segi realita maupun maknawi. Namun siapakah yang dapat memahami rahasia ini, sebuah makna yang tidak mampu dipahami kecuali oleh setiap nabinya. Allah Ta'ala telah memuji Ismail dan menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang sangat santun, penyabar dan tepat janji, memelihara sholat dan senantiasa memerintahkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sholat agar terhindar dari azab, serta menyeru mereka agar beribadah kepada Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala ia itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang yang sabar. Ismail menyebut perkataan ayahnya berkaitan dengan permintaannya tersebut dan berjanji akan senantiasa bersabar. Ia pun memenuhi janjinya dan bersabar menghadapi segalanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya yang indah dan menjadikannya sebagai nabi dan rasul. Allah Ta'ala membersihkannya dari setiap sifat yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang jahiliyah dan memerintahkan untuk mengimani apa-apa yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para ulama nasab sejarah menyebutkan bahwa Ismail adalah orang yang pertama kali menaiki kuda. Orang yang pertama kali menaiki kuda adalah Nabi Ismail. Sebelumnya kuda adalah binatang buas, kemudian Ismail menjinakkannya dan menaikinya. Sa'id bin Yahya al-Umawi dalam kitab Al-Maghazi telah meriwayatkan, seorang syekh dari Quraisy telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Manfaatkanlah kuda dan jadikanlah sebagai barang warisan, sebab kuda adalah harta warisan bapak kalian, yaitu Ismail. Dahulunya kuda adalah binatang buas. Lantas Ismail memanggil kuda tersebut dengan panggilan yang dianugerahkan kepadanya. Kemudian kuda tersebut mendatanginya. Ismail adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab yang fasih dan indah. Ia belajar bahasa Arab dari bangsa Arab yang singgah di Mekah, dari kalangan Bani Jurhum, Al-Amalik, dan penduduk Yaman. Mereka adalah bangsa-bangsa Arab sebelum Ibrahim Al-Khalil. Al-Umawi berkata, Ali bin Mughirah telah menceritakan kepadaku, Abu Ubaidah telah menceritakan kepada kami, Sama bin Malik telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ismail adalah orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab dengan kental ketika berumur 14 tahun. Yunus berkata kepadanya, engkau benar wahai Abu Sayyar, demikianlah Abu Jari telah menceritakannya kepadaku. Telah disebutkan bahwa Ismail menikah dengan wanita dari Bani Amalik ketika ia telah menginjak usia remaja. Kemudian ayahnya memerintahkannya untuk menceraikannya, dan Ismail pun menceraikannya. Al-Umawi berkata namanya adalah Imaroh binti Sa'ad bin Usamah bin Aqil Al-Amalik. Kemudian Ismail menikah dengan wanita yang lain. Ayahnya memerintahkan untuk tetap melanjutkan perkawinan itu, maka Ismail pun tetap melanjutkan perkawinannya. Istrinya yang kedua bernama As-Sayyidah binti Madot bin Amr al-Jurhumi. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah istri ketiga Ismail. Ia melahirkan anak Ismail yang berjumlah 12 anak laki-laki. Muhammad bin Ishaq menyebutkan nama-nama mereka: Nabit, Qoidazar, Isbil, Maisi, Masma, Masi, Dusha, Ayar, Yatur, Nabisi, Tima, dan Koizana. Ini adalah nama-nama dari anak Nabi Ismail. Demikian juga yang disebutkan oleh ahli kitab dalam kitab suci mereka. Menurut mereka, ke-12 orang tersebut adalah pembesar yang diberikan kabar gembira kepada mereka, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Namun mereka telah berbuat dusta terkait dengan penafsiran itu. Ismail alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus ke daerah tersebut dan sekitarnya yang terdiri dari kalangan Bani Jurhum, Al-Amalik, dan penduduk Yaman. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau. Di saat ajal telah dekat, Ismail alaihissalam berwasiat kepada saudaranya Ishak serta menikahkan putrinya Nismah dengan keponakannya, yaitu Aish bin Ishak. Dari keduanya lahirlah bangsa Romawi, yaitu yang disebut Bani Asfar atau kuning, dikarenakan kulit Al-Aish berwarna kuning. Ini golongan keturunan dari Nabi Ayub, ya, dari Aish ini adalah ayah dari Nabi Ayub. Darinya pula lahirlah bangsa Yunani. Menurut sebagian pendapat, di antara anak keturunan Aish adalah bangsa Spanyol. Namun Ibnu Jarir masih tawakuf atas pendapat itu. Nabiullah Ismail dikubur di Hijr bersama dengan ibunya Hajar. Ketika wafat, Ismail alaihissalam berumur 136 tahun. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ia berkata, Ismail pernah mengadukan kepada Allah terkait dengan hawa panas yang menimpa kota Mekah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan membuka sebuah pintu untukmu yang mengarah kepada surga yang sejajar dengan tempat makammu. Angin surga akan berhembus kepadamu hingga hari kiamat. Bangsa Arab Hijaz, seluruh nasabnya kembali pada kedua anaknya, Nabit dan Qoidar. Jadi seluruh bangsa Hijaz itu nisbat nasabnya kembali kepada anak dari Nabi Ismail, yaitu Nabit dan Qoidar. Itu adalah secara pengertian nasab Nabi Ismail ketika berada di kota Makkah, ya. Itu untuk selanjutnya, jadi ada beberapa bab di mana kisah dari Nabi Ismail ini dinukil. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abu Amir Abdul Malik bin Amr telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nafi telah menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Katsir, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Ibrahim dan keluarganya mengalami hal tersebut, maka ia membawa Ismail dan ibu Ismail dengan berbekal sedikit air. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain,
Ibnu Abbas dan sebagian darinya menganggap sebagai hadis marfu. Namun dalam hadis tersebut ada sebagian yang janggal, seolah-olah apa yang diperoleh oleh Ibnu Abbas tersebut dari kisah-kisah Israiliyat. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Ismail saat itu masih menyusu pada ibunya. Menurut keyakinan ahlu kitab bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengkhitan anaknya, Ismail dan orang-orang yang bersamanya, baik dari kalangan budak maupun yang lainnya, maka Ibrahim pun mengkhitan mereka. Hal tersebut terjadi setelah Ibrahim berumur 99 tahun. 100 tahun kurang 1 tahun. Kala itu Ismail berumur 13 tahun. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah berkaitan dengan anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk kewajiban. Oleh karena itu, menurut pendapat para ulama, bahwa khitan hukumnya wajib bagi kaum laki-laki sebagaimana yang telah dijabarkan. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Ibrahim alaihissalam berkhitan dengan kapak ketika ia berumur 80 tahun. Abdurrahman bin Ishaq juga meriwayatkan dari Az-Zanad bahwasanya Ibrahim berkhitan dengan al-qadum atau kapak setelah berumur 80 tahun. Al-qadum adalah sejenis alat mirip dengan kapak. Ada yang mengatakan bahwa al-qadum adalah nama sebuah tempat. Lafaz tersebut tidak menafikan bahwa Ibrahim berkhitan ketika berumur lebih dari 80 tahun. Wallahu alam. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan wafatnya Ibrahim. Ibrahim berkhitan ketika telah mencapai umur 120 tahun. Setelah itu dia masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. Dalam hadis di atas tidak disebutkan perihal kisah penyembelihan Ismail. Dalam hadis tersebut disebutkan kedatangan Ibrahim kepada Ismail hanya 3 kali. Salah satunya dan yang pertama adalah setelah Ismail menikah setelah kematian Hajar. Lalu bagaimana Ibrahim mengetahui kondisi mereka sejak ia meninggalkan Ismail ketika masih kecil, sebagaimana yang telah disebutkan di atas hingga ia menikah. Ada yang menyebutkan bahwa jarak bumi telah didekatkan baginya. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim menaiki buruk bila ingin melihat kondisi mereka. Bagaimana mungkin Ibrahim tidak menengok mereka sedangkan mereka sangat membutuhkan bantuan? Seakan-akan sebagian riwayat di atas diambil dari kisah Israiliyat, dari sebagian kecil dari hadis marfu. Dalam kisah tersebut tidak disebutkan kisah penyembelihan Ismail. Kami telah menunjukkan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan yang disembelih adalah Nabi Ismail sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran sebagai wujud yang pada akhirnya dikhitan. Disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Allah Ta'ala menyebutkan kisah kekasihnya Ibrahim alaihissalam ketika pergi meninggalkan tempat tinggal kaumnya. Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan karunia anak yang soleh. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail alaihissalam. Sebab dialah anak yang pertama ketika ia berumur 86 tahun. Pendapat ini tidak ada perbedaan dalam kalangan penganut agama. Firman Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'a, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Mujahid mengatakan firman Allah Ta'ala yakni telah menjadi seorang pemuda dan sanggup melakukan usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh bapaknya. Pada saat itulah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia diperintah untuk menyembelih anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan itu Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu, mimpinya para nabi adalah wahyu. Hadis tersebut juga diungkapkan oleh Ubaid bin Umair. Ini merupakan ujian dari Allah kepada kekasihnya untuk menyembelih anaknya yang mulia ketika ia telah menginjak usia tua. Sebelumnya ia telah diperintahkan untuk menempatkan Ismail dan ibunya di sebuah daerah yang gersang, lembah, dan tidak ada rerumputan manusia, tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Hanya di padang mahsyar yang sangat luas, padang yang sangat tidak ada apa-apanya di tempat yang gersang. Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dan meninggalkan keduanya dengan penuh keyakinan kepada Allah dan tawakal kepadanya. Maka Allah pun memberikan kelapangan dan jalan keluar. Allah melimpahkan rezeki kepada keduanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia sendirilah yang melaksanakan perintah itu. Sedangkan Ismail adalah anak pertama dan satu-satunya. Namun Ibrahim menjawab perintah Allah dan melaksanakannya serta bersegera melaksanakan ketaatan. Kemudian Ibrahim mengemukakan hal tersebut kepada anaknya agar menenangkan hatinya, mempermudah urusannya daripada harus memaksanya dan menyembelihnya dengan kekerasan. Ibrahim mengatakan sebagaimana dalam firman Allah,
Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ada yang mengatakan bahwa lafaz aslama, yakni berserah diri pada Allah, dan azam, untuk merealisasikannya, ada yang berpendapat ini merupakan bentuk al-muqaddam dan al-muakhir, ya. Sedangkan makna firman Allah Ta'ala wa talahul jin lil jabin, ya, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, yakni memalingkan wajahnya. Ada yang mengatakan Ibrahim hendak menyembelih Ismail dari tengkuknya agar tidak ada yang menyaksikan wajah Ismail ketika menyembelihnya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ad-Dhahak. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Ibrahim membaringkan Ismail selayaknya membaringkan hewan yang hendak disembelih dan meletakkan sisi pelipisnya di atas tanah. Sedangkan Ismail mengucapkan kalimat syahadat untuk menghadapi kematian. Itulah. Dan Nabi Ibrahim mengucapkan basmalah dan bertakbir. Asudi dan yang lainnya mengatakan Ibrahim menggoreskan pisau di atas tenggorokan, namun tidak mampu memutusnya. Ada yang berpendapat bahwa Allah meletakkan selambar kuningan antara pisau dan lehernya, wallahu a'lam, ya. Saat itulah ada sebuah panggilan yang datang dari Allah. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, yakni maksud dari ujian dan ketaatanmu tersebut telah tercapai dan engkau pun telah bersegera melaksanakan perintah Rabbmu. Engkau telah merelakan anakmu dengan sebagai kurban. Maksud dari ayat itu adalah yakni ujian yang zahir dan jelas. Kami berikan tebusan penyembelihan putranya tersebut dengan pengganti yang lebih mudah baginya. Yang masyhur menurut pendapat jumhur ulama bahwa tebusan tersebut berupa domba putih bermata hitam dan bertanduk besar. Ibrahim melihatnya terikat di pohon samurah di sebuah bukit kecil. As-Sawri mengatakan dari Abdullah bahwasanya domba tersebut telah digembala di dalam surga selama 40 musim. Dari Ibnu Abbas berkata diturunkan seekor domba di atas bukit kecil. Domba itu berwarna hitam, bertanduk besar dan mengembik. Kemudian Ibrahim menyembelihnya. Domba tersebut adalah domba yang dijadikan korban oleh salah seorang anak Adam, Habil, dan diterima oleh Allah. Mujahid berkata Ibrahim menyembelihnya di Mina, sedangkan Ubaid bin Umair mengatakan domba tersebut disembelih di makom Ibrahim. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa domba tersebut adalah wa'i atau kambing hutan, dan dari Al-Hasan menyebutkan bahwa domba tersebut adalah tais, adalah kambing hutan, ya, yang bernama Jarir, maka riwayat tersebut tidaklah benar. Asar-asar yang berkenaan dengan masalah itu mayoritas terinspirasi dari kisah-kisah Israiliyat, padahal dari Al-Quran telah cukup penjelasannya berupa peristiwa yang agung serta ujian yang sangat luar biasa. Juga disebutkan adanya tebusan berupa seekor sembelihan yang besar. Imam Ahmad mengatakan, ketika saya masuk rumahmu, aku melihat 2 buah tanduk domba di dalam rumah tersebut. Aku lupa menyuruhmu untuk menutupi kedua tanduk tersebut. Tutupilah kedua tanduk itu, sebab tidak layak sebuah rumah ada sesuatu yang melalaikan orang yang melaksanakan sholat. Sufyan berkata kedua tanduk domba tersebut tetap masih ada di dalam rumah tersebut hingga rumah itu terbakar beserta kedua tanduk domba itu. Demikian halnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada sebuah kepala domba yang sudah kering yang tergantung di talang Ka'bah. Hal ini merupakan bukti bahwa yang tertera dalam kisah itu adalah Ismail, sebab dialah yang tinggal di Mekah. Kita tidak memiliki bukti bahwa Ishak datang ke Mekah di masa kecilnya. Inilah yang nampak dari yang zahir dari ayat Al-Quran. Bahkan seakan-akan ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Bagi siapa saja yang beranggapan bahwa ayat di atas adalah hal bagi kalimat sebelumnya, maka ia telah keliru. Kisah yang menyebutkan bahwa Ishak yang disembelih, maka landasannya adalah kisah-kisah Israiliyat. Kitab mereka, yaitu orang-orang Yahudi, telah diselewengkan. Apalagi berkaitan dengan masalah ini yang jelas-jelas mereka selewengkan. Menurut mereka, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Dalam manuskrip yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, anak yang pertama yaitu Ishak. Lafaz Ishak dalam kitab mereka tersebut jelas-jelas dusta dan diada-adakan, sebab Ishak bukanlah satu-satunya anak Ibrahim dan bukan anaknya yang pertama. Bahwasanya anak yang pertama adalah Nabi Ismail. Mereka melakukan hal tersebut karena didasari oleh rasa dengki terhadap bangsa Arab, sebab Ismail adalah bapaknya bangsa Arab yang tinggal
di daerah Hijaz yang diantara mereka adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Ishak adalah ayah dari Nabi Yakub, nenek moyang Bani Israel, bangsa Israel, di mana orang-orang Israel menisbahkan diri kepadanya. Mereka hendak mengambil kemuliaan tersebut sehingga mereka merubah kalamullah dan menambah-nambahi. Mereka adalah kaum pendusta. Mereka tidak mau mengakui bahwa kemuliaan berada di tangan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada sejumlah salaf dan yang lainnya berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Mereka mendapatkan hal ini dari Ka'ab al-Ahbar. Ya, itu. Alangkah indahnya dalil yang diketemukan oleh Al-Ka'ab al-Quradi bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Ia berkata, bagaimana mungkin berita kelahiran Ishak dan Ishak akan mempunyai anak yaitu Yakub, sedangkan Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak yang masih kecil sebelum memiliki anak. Hal ini tidak mungkin terjadi sebab ini bertentangan dengan isi kabar tersebut. Ibnu Jarir berkata, Yunus telah menceritakan kepadaku bahwasanya yang ditebus adalah Ismail. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa yang ditebus adalah Ishak, dan sesungguhnya orang Yahudi adalah orang yang pembohong. Pendapat ini juga dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz bahwasanya kami sampaikan kepadanya berita kabar gembira dengan kelahiran Ishak dan Ishak akan lahir Yakub. Jadi kami telah menyebutkan masalah ini sesuai dalil-dalil bagaimana yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Ismail. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.